Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Abdillah Rizka Putra Munif, NIM 203111529, Prodi Manajemen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Video ini guna memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Keuangan Strategik terkait learning point yang didapatkan selama perkuliahan dari pertemuan 8 sampai 12. Pada pertemuan ke-8 itu membahas mengenai capital structure. Pembahasan awal yaitu mengenai perbedaan antara capital structure dengan capital budgeting, di mana capital structure itu berbicara dengan struktur modal atau posisi struktur modal. Jadi, yang dinamakan dengan struktur, pastinya dia itu lebih dari satu. Begitu juga dengan struktur modal, artinya yaitu sumber modal perusahaan lebih dari satu item atau jenis. Karena sumber modalnya banyak, proporsi masing-masingnya yaitu berapa persen dari hutang dan juga berapa persen dari ekuitas. Sedangkan kalau capital budgeting seperti yang sudah dijelaskan sebelum UTS, yaitu bagaimana mengalokasikan anggaran. Jadi mengalokasikan dari total dana yang kita miliki, dari dana yang tersedia untuk dibagikan masing-masing berapa banyak untuk project A dan juga berapa banyak untuk project B. Kemudian capital structure yaitu proses bagaimana kita menentukan sumber dananya itu dari mana saja. Capital structure sendiri dibagi menjadi dua komponen, yaitu sumber modal internal dan juga eksternal. Sumber modal internal yaitu dari modal sendiri, seperti tabungan sendiri. Jika dalam konsep keuangan, sumber modal sendiri disebut dengan ekuitas. Modal sendiri yang didapat dari tabungan sendiri itu bisa disebut dengan saham. Kemudian bisa juga dari laba yang ditahan. Sedangkan modal eksternal yaitu didapat dari hutang. Hutang juga ada dua, bisa kemudian dari hutang bank dan juga bisa dari obligasi atau surat hutang. Hutang, konsekuensi antara hutang, obligasi dengan saham atau kepemilikan, yaitu ketika terjadi hal seperti pandemi yang mungkin menyebabkan kebangkrutan, maka para pemegang saham harus menanggung resiko yang paling besar jika dia melalui kepemilikan atau saham. Sedangkan jika hutang atau pemilik hutang itu tidak ada tanggungan atas hal itu, alias dia tidak mau tahu, yang terpenting perusahaan tetap membayar bunga yang sudah dijanjikan dan juga dipenuhi haknya. Selanjutnya, jika perusahaan mau kolaps, yang paling awal untuk diselamatkan yaitu COGS-nya atau membayarkan gaji karyawan dan juga membayar suppliernya terlebih dahulu. Kemudian baru membayar orang yang meminjamkan modal seperti bank. Setelah itu perusahaan bisa membayar pajak ke pemerintah atau negara. Yang terakhir baru pemilik saham. Selanjutnya membahas mengenai biaya modal atau cost of capital yang kaitannya dengan capital structure. Biaya modal yaitu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan akibat perusahaan menggunakan sumber modal tersebut. Karena kemudian jika kemudian menggunakan hutang, dan konsekuensinya yaitu harus membayar bunga. Berarti biaya modalnya yaitu bunga. Tapi kalau dengan menjual saham, kita harus membayar dividen, dan dividen tersebutlah yang dinamakan biaya modalnya. Jadi cost of capital adalah tingkat keuntungan yang diisyaratkan oleh investor. Dari sisi investor, mereka lebih aman jika membeli obligasi karena pendapatannya lebih pasti, berbeda dengan dividen. Kemudian pertemuan ke-9 membahas mengenai cost of capital. Di mana-mana, jika berbisnis itu tidak hanya di awal untuk memulai suatu usaha, tetapi sepanjang bisnis beroperasi dan sampai kapanpun kita akan membutuhkan yang namanya modal. Karena selama bisnis masih running, kita pasti ingin bisnis terus tumbuh dan juga berkembang, dari penjualannya yang meningkat dan juga laba yang terus bertambah. Artinya, modal akan selalu ada selama perusahaan beroperasi. Sebelum itu, dalam cost of capital itu ada dua sumber utama dana. Yang pertama yaitu ekuitas, dan yang kedua yaitu hutang. Selanjutnya yaitu mengenai konsekuensi yang terjadi antara positif dan negatif dari selling equity dan juga pricing debt. Konsekuensi mengenai selling equity yaitu terjadi dilusi kepemilikan, istilahnya yaitu dysfunction di dalam manajemen. Ada pengurangan proporsi kepemilikan. Kemudian konsekuensi yang terjadi ketika memilih pricing debt yaitu harus membayar hutang. Dan jika kita tidak mampu, maka perusahaan akan bangkrut karena asetnya harus dilikuidasi untuk membayar hutang. Akan tetapi, dengan menggunakan hutang, ada dampak positifnya, yaitu dapat mengurangi pajak atau ada tax benefits. Karena dengan menghutang yaitu harus membayar bunga. Berbeda jika kita mendapatkan dividen, berapapun biaya yang didapatkan, para pemegang saham tidak akan mempengaruhi atau berdampak pada pengurangan pajak.
karena dividen didapatnya setelah pajak dibayarkan. Jadi hutang dibayarkan itu sebelum pajak dan dividen dibayarkan setelah pajak. Karena bunga dibayarkan sebelum pajak, maka berapapun nominal yang dikeluarkan untuk membayar bunga akan menentukan berapa besaran pajak yang dibayarkan. Semakin besar bunganya, maka semakin kecil pajaknya. Jadi intinya dampak positif dari pricing debt yaitu adanya pengurangan pajak. Kemudian ada dampak positif dari selling equity, yaitu adanya flexibility tentang dividen yang bisa dibayarkan atau tidak, bisa dinaikkan atau diturunkan, dan bisa menyesuaikan tergantung kondisi. Kemudian bab 10 membahas mengenai dividend policy. Jadi pada hal ini laba itu tidak dibagikan 100% dividennya, tidak diberikan semua karena untuk keperluan reinvestasi dan juga operasional perusahaan. Jadi dividen itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu dibagikan dan juga ditahan atau laba ditahan. Pemegang saham selain dapat dividen juga mendapatkan capital gain atau capital loss. Jadi adanya reinvestasi itu dapat meningkatkan adanya capital gain. Selanjutnya ada 4 teori dalam dividend policy. Yang pertama, dividend irrelevant teori, di mana keduanya itu tidak penting, yaitu antara dividen dan juga capital gain itu tidak begitu penting. Yang penting bagaimana perusahaan memaksimalkan laba. Kemudian yang kedua itu ada bird in the hand teori, di mana fokus pada apa yang ditangkap, memaksimalkan dividen yang pasti daripada capital gain. Dividen lebih menguntungkan, segala sesuatu membutuhkan kepastian. Jadi fokusnya pada dividen. Kemudian yang teori ketiga itu tax effect teori, di mana tingkat pajak dividen itu lebih besar dari pajak capital gain. Jadi capital gain itu lebih disukai karena pajaknya lebih rendah. Kemudian teori keempat yaitu signaling teori, di mana penetapan dividen akan menjadi sinyal bagi para pemegang saham. Kemudian teori kelima yaitu klien, yaitu memperhatikan profil pemegang saham. Kemudian bab 11 yaitu membahas mengenai capital market dan IPO proses. IPO adalah penawaran umum perdana saham yang dilakukan oleh perusahaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang sudah diatur di dalam undang-undang dan juga peraturan pelaksanaan. Dalam IPO sendiri, perusahaan akan memperoleh dana dari masyarakat yang membeli efek yang sudah diterbitkan oleh perusahaan. Sementara itu, masyarakat akan menjadi pemegang saham perusahaan. Jadi, perusahaan dapat mempertimbangkan sahamnya untuk go publik karena yang pertama yaitu likuiditas meningkat. Kemudian pemegang saham saat ini dapat melakukan diversifikasi, kemudian lebih mudah untuk meningkatkan modal di masa depan, kemudian menjadi publik menetapkan nilai perusahaan, dan selain itu dapat membuat lebih layak untuk menggunakan stok sebagai karya insentif, kemudian dapat meningkatkan pengakuan pelanggan dan perusahaan reputasi. Selain itu, IPO merupakan keputusan yang tepat untuk dipilih oleh sebuah perusahaan dalam melakukan perluasan jangkauan bisnis. Karena pemahaman IPO juga bukan hanya untuk perusahaan, melainkan juga untuk para masyarakat yang akan melakukan aktivitas di bursa efek. Kemudian ada yang namanya go private, yaitu kebalikan dari go public. Biasanya manajer perusahaan bekerja sama dengan kelompok kecil, yaitu kelompok investor luar, dan juga membeli semua saham perusahaan yang dimiliki publik. Pemegang ekuitas baru biasanya menggunakan sejumlah besar pembiayaan utang, sehingga transaksi tersebut disebut leverage buyout atau LBO. Kemudian bab ke-12 yaitu membahas mengenai investor behavior in decision making. Jadi di dalam pembahasan ini yaitu adanya behavioral finance, yaitu studi mengenai pengaruh psikologis terhadap pengambilan keputusan keuangan. Jadi behaviorisme itu berpendapat bahwa emosi dan sentimen itu memiliki peran penting dalam menentukan perilaku investor di pasar. Ada beberapa pilar utama dalam manajemen investasi tradisional, yaitu yang pertama teori portofolio, kemudian yang kedua teori EMH, kemudian yang ketiga
ada 3 faktor modal, kemudian yang keempat ada CAPM teori, yang kelima ada teori penetapan harga arbitrase. Keuangan tradisional yaitu teori utilitas yang diharapkan yaitu merupakan dasar dan keuangan tradisional dengan asumsi bahwa orang itu memiliki informasi lengkap mengenai kemungkinan hasil. Kemudian mereka juga dapat mengembangkan preferensi mereka di berbagai opsi yang diharapkan untuk memaksimalkan utilitas yang diharapkan. Kemudian mereka juga berperilaku rasional dan pasar efisien. Kemudian ada perbedaan traditional finance dengan behavioral finance, yaitu salah satunya di traditional finance yaitu mengasumsikan bahwa investor itu rasional. Kemudian kalau behavioral finance itu mengasumsikan bahwa investor itu tidak rasional. Di traditional finance juga menyatakan bahwa pasar itu efisien, sedangkan behavioral finance pasar itu tidak efisien. Selain itu, ada pendekatan baru pada teori keuangan tradisional, yaitu yang pertama teori prospek atau prospek teori, kemudian yang kedua teori pembingkaian atau framing teori, kemudian yang ketiga ada teori rasionalitas terkait atau bounded rationality teori. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.